Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah studi kita. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif science nih. Kita mau ngupas tuntas sebuah misteri medis yang lagi rame banget dibahas. Pernah kepikiran nggak sih kalau plastik-plastik yang tiap hari kita pegang, kayak botol minum atau kotak bekal, itu ternyata bisa punya efek rahasia ke tubuh manusia, terutama buat anak-anak yang lagi dalam masa pertumbuhan. Nah, ini yang bakal kita bahas habis-habisan. Dengar artikel ilmiah keren. Terima kasih buat para peneliti global yang keren menghasilkan informasi penting bagi masyarakat. Beneran deh, kerja keras mereka lah yang bikin kita bisa melek soal isu-isu sepenting ini. Dan di sesi kali ini, kita bakal ngebedah temuan super menarik dari sebuah meta-analisis terbaru yang dipublikasikan tahun 2026. Tapi sebelum kita masuk ke bukti-buktinya, kita samain persepsi dulu ya. Kondisi yang lagi kita omongin ini namanya pubertas precox sentral, atau gampangnya kita sebut CPP aja. Intinya gini, ini tuh kondisi di mana anak-anak mulai mengalami tanda-tanda pubertas jauh lebih awal dari jadwal alaminya. Bayangin, sebelum umur 8 tahun buat anak perempuan dan sebelum umur 9 tahun buat anak laki-laki. Ini bukan cuma soal fisik loh, tapi juga bisa ngaruh banget ke pertumbuhan tulang dan kesehatan mental mereka. Dan jujur aja, trennya ini makin kesini makin bikin deg-degan. Kalian lihat angka 40 ini, di Korea Selatan antara tahun 2008 sampai 2014, diagnosis pubertas dini ini meroket sampai 40 kali lipat. Nggak main-main kan? Makanya para ilmuwan di seluruh dunia pada putar otak. Sebenarnya apa sih yang jadi pemicu utamanya? Kok bisa tiba-tiba melonjak separah ini? Nah, biar pembahasannya terarah, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari misteri pubertas dini, terus kenalan sama si tersangka utama yaitu BPA, lanjut ke investigasi bukti ilmiah, lihat apa yang diungkap data, dan terakhir kita bahas asosiasi versus kausasi. Yuk langsung kita mulai. Masuk ke bagian 2, BPA sebagai tersangka utama kita. Pasti banyak dari kalian yang udah nebak-nebak atau sering dengar selintingan, ini pasti gara-gara plastik nih, ya kan? Wajar sih kita mikir gitu. Tiap hari kita dikelilingi botol, kontainer makanan, dan kemasan macam-macam. Tapi pertanyaannya, apa iya benda mati kayak gitu bisa ngacak-ngacak sistem biologi tubuh kita yang super kompleks ini? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep hacker biologis, alias peretas biologi. Kenalin, tersangka spesifik kita namanya bisphenol A, atau biasa disingkat BPA. BPA ini masuk dalam kelompok bahan kimia pengganggu endokrin. Jadi gini, waktu BPA masuk ke tubuh kita, dia tuh pinter banget nyamar jadi hormon estrogen. Karena penyamarannya ini, si BPA berhasil meretas sistem komunikasi tubuh kita, tepatnya ngacak-ngacak pusat kendali hormon reproduksi yang namanya aksis hipotalamus hipofisis gonad. Ribet ya namanya. Intinya sih, karena sistemnya diretas, tubuh jadi ketipu dan akhirnya neken tombol mulai untuk pubertas lebih awal. Masuk akal banget kan secara biologi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3. Investigasi bukti ilmiah. Coba deh, kalian bayangin dikasih tugas baca lebih dari 2.000 jurnal ilmiah pas weekend. Pusing nggak tuh? Tapi itulah yang dilakuin para peneliti kita. Dari ribuan dokumen itu, mereka saring ketat banget sampai akhirnya nemuin 9 studi observasional yang benar-benar solid dan berkualitas tinggi. Total anak yang jadi pesertanya ada 5.549 orang. Proses penyaringan ini penting banget, biar kesimpulan yang kita ambil nanti nggak asal-asalan gara-gara data yang kurang valid. Terus yang bikin ulasan tahun 2026 ini spesial banget tuh apa? Jawabannya ada di teknologinya. Dulu alat tesnya kurang sensitif, makanya hasil datanya kadang mencela-mencele. Nah, sekarang para ilmuwan pakai teknologi super canggih yang namanya LC-MS/MS. Saking canggihnya, alat ini bisa ngedeteksi sisa BPA sekecil apapun di dalam urin dengan akurasi yang gila-gilaan. Pisau yang lebih tajam pasti ngasih potongan yang lebih rapi kan? Sama kayak teknologi ini yang ngasih kesimpulan jauh lebih jernih. Lanjut ke bagian 4, apa yang sebenarnya diungkap oleh data-data ini? Ini dia angka pamungkasnya, 4,45. Dalam bahasa statistik, ini disebut rasio peluang gabungan. Tapi bahasa gampangnya gini, anak-anak yang sering terpapar BPA tinggi setelah mereka lahir, punya peluang hampir 4,5 kali lipat buat ngalamin pubertas dini dibanding mereka yang jarang terpapar. 4,5 kali lipat loh, itu lonjakan risiko yang gede banget dan nggak bisa kita cuekin gitu aja. Dan yang bikin merinding, buktinya itu konsisten banget. Kalau kalian lihat grafik yang namanya forest plot ini, perhatiin deh, hampir semua titik-titik merahnya ngumpul di sebelah kanan garis tengah. Nah, area sebelah kanan itu adalah zona peningkatan resiko. Artinya apa? Nggak peduli dari negara mana penelitian itu dibuat, atau siapa pesertanya, hasilnya tetap sama. Paparan BPA selalu nyambung ke peningkatan resiko pubertas dini.
Tapi ya, namanya juga misteri biologi, pasti ada twistnya. Ternyata efek si hacker biologis ini beda loh antara anak perempuan dan laki-laki. Dari data yang ada, bukti peningkatan risikonya tuh kuat banget dan konsisten terjadi di anak perempuan. Terus gimana buat anak laki-laki? Nah, sejauh ini datanya masih terbatas dan belum bisa ngasih kepastian. Soalnya peserta anak laki-laki di studi-studi awal ini masih sedikit banget. Jadi para ilmuwan belum bisa narik kesimpulan yang pasti buat mereka. Lebih ngeri lagi nih, 3 dari studi tersebut nemuin pola yang namanya hubungan dosis-respons. Konsepnya simple, makin tinggi paparannya, makin kerasa dampaknya. Spesifiknya, tiap nambah 1 mikrogram per liter BPA di dalam tubuh, risiko munculnya pubertas dini itu naik sebesar 14%. Angka ini jadi semacam alarm buat kita, bahwa seberapa sering dan seberapa banyak kita terpapar, itu beneran ngaruh banget. Oh ya, ada satu temuan lagi yang cukup bikin kaget dari analisis data ini. Ternyata, indeks massa tubuh alias BMI juga ikut campur loh. Efek peretasan hormon dari BPA ini ternyata makin kuat dan kerasa dampaknya pada anak perempuan yang punya berat badan berlebih atau obesitas. Ini ngebuktiin kalau bahan kimia dari luar sana tuh bisa berinteraksi sama kondisi tubuh kita dengan cara yang kompleks banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5, dan ini krusial banget. Asosiasi versus kausasi. Di sini kita harus mikir jernih kayak ilmuwan sungguhan. Kita harus bisa bedain mana asosiasi dan mana kausasi. Ibaratnya kita lagi di TKP kejahatan nih. Asosiasi itu ibarat kita nemuin jejak sepatu BPA di lokasi kejadian. Artinya, secara statistik emang ada hubungan kuat antara BPA dan pubertas dini. Tapi kausasi itu beda level. Kausasi berarti kita udah punya bukti rekaman CCTV yang nunjukin BPA sebagai pelakunya langsung, tanpa ada pihak lain yang ikutan. Nah, bukti CCTV alias bukti langsung ini yang secara ilmiah belum ada. Peneliti bilang kita masih butuh studi jangka panjang yang ngikutin anak-anak selama bertahun-tahun buat ngebuktiin hal ini 100%. Terus kesimpulannya apa nih buat kita sehari-hari? Pertama, emang ada hubungan yang konsisten antara paparan BPA setelah lahir sama pubertas dini, khususnya buat anak perempuan. Kedua, makin tinggi dosisnya, makin tinggi resikonya. Tapi yang ketiga, dan tolong dicatat ya buat para orang tua, semua ini masih berupa data observasional, belum pembuktian penyebab langsung. Jadi santai aja, nggak perlu panik sampai buang semua barang di rumah. Ini justru jadi pengingat buat kita biar lebih aware sama barang yang dipakai anak-anak, sambil terus dukung para ilmuwan nyari jawaban finalnya. Memahami gimana lingkungan modern kita ngaruh ke biologi tubuh itu emang bikin kita harus terus belajar. Bayangin aja, kalau benda sesepele kotak makan siang aja bisa ngaruh ke siklus alami pertumbuhan, kita jadi mikir, elemen tersembunyi apa lagi nih yang diam-diam lagi meretas masa depan kesehatan kita. Jangan lupa baca full artikelnya, sumber ada di deskripsi ya. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi ini, tetap penasaran dan sampai jumpa di bedah studi berikutnya.